Tingkat polusi udara di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Beberapa kota seperti Tangerang Selatan dan Tangerang bahkan memiliki tingkat PM2,5 melampaui 10 kali lipat dari batas aman yang direkomendasikan WHO. Hal ini tentu berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, mengingat polusi udara telah menjadi faktor risiko kematian terbesar kedua di dunia dengan 8 juta kematian secara global pada 2021. Di wilayah perkotaan di Indonesia, sektor transportasi merupakan faktor penyumbang polusi udara yang signifikan. Beberapa studi menyimpulkan transportasi merupakan penyebab utama polusi udara di Jakarta. Polusi udara tidak berkurang meskipun sejak 2017 pemerintah sudah mewajibkan produsen kendaraan roda 4 atau lebih untuk menjual kendaraan dengan standar emisi setara Euro 4. Penggunaan BBM berkualitas rendah, terutama BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi, merupakan salah satu biang kerok tetap tingginya beban polusi udara dari sektor transportasi. BBM berkualitas rendah menyebabkan korosi pada mesin sehingga meningkatkan emisi partikulat, serta tidak kompatibel dengan teknologi penekan emisi seperti catalytic converter yang dipasang pada kendaraan Euro 4. Masalahnya, lebih dari 90% BBM yang saat ini tersedia di pasar Indonesia merupakan BBM berkualitas rendah dengan kadar sulfur yang sangat tinggi. IESR bersama dengan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), dan Center of Reform on Economics Core Indonesia melakukan kajian mengenai dampak dari perbaikan kualitas BBM pada aspek lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Dari kajian ini, kami menemukan bahwa untuk contoh kasus Jakarta, penerapan BBM setara Euro 4 secara menyeluruh akan menurunkan beban polusi udara sekitar 80-90%, tergantung jenis polutannya. Bahkan untuk PM2,5 penurunannya mencapai 96%. Sedangkan bila tidak dilakukan perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40% pada 2030 nanti. Selaras dengan penurunan tingkat polusi udara, tingkat kesehatan masyarakat juga akan membaik. Kebijakan ini diprediksi akan mengurangi jumlah kasus penyakit terkait polusi udara seperti pneumonia, jantung iskemik, dan penyakit paru obstruktif kronis hingga lebih dari 50%. Lebih lanjut, penurunan jumlah kasus untuk 3 penyakit ini dapat menghemat biaya pengobatan di Jakarta hingga 500 miliar rupiah per tahun. Padahal, ada 9 penyakit lain yang terkait dengan polusi udara dan belum diperhitungkan dalam studi ini. Perbaikan kualitas BBM tentu memiliki implikasi biaya. Diperkirakan kenaikan biaya produksi untuk menghasilkan BBM setara Euro 4 adalah sekitar Rp200 per liter. Dengan asumsi tersebut, apabila pemerintah menanggung seluruh tambahan biaya melalui APBN, maka dibutuhkan anggaran tambahan sebesar sekitar Rp15 triliun per tahun pada saat implementasinya sudah berjalan 100%. Di sisi lain, apabila seluruh tambahan biaya tersebut dibebankan pada konsumen, maka diproyeksikan akan terjadi kenaikan inflasi jangka panjang sebesar 0,21%. Kenaikan angka inflasi ini bisa dibilang relatif kecil dibandingkan dengan dampak dari beberapa kebijakan sebelumnya. Alternatif lain, pemerintah bisa membatasi akses BBM bersubsidi pada sebagian kelompok masyarakat yang mampu dan menggunakan sisa penghematan anggarannya untuk membiayai program perbaikan kualitas BBM ini, sehingga dampak inflasi dapat dibatasi hanya untuk sebagian kecil masyarakat dengan kemampuan fiskal yang memadai. Secara umum, biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan kualitas BBM ini relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi manfaat yang dapat diperoleh. Mempertimbangkan besarnya manfaat yang akan didapatkan, baik dari aspek lingkungan, kesehatan, maupun ekonomi, tidak ada alasan bagi pemerintah baru untuk menunda implementasi peningkatan kualitas BBM. Kementerian ESDM perlu memperbarui aturan terkait spesifikasi bahan bakar supaya selaras dengan standar Euro 4. Bahkan, pemerintah perlu mempersiapkan peta jalan untuk lebih jauh meningkatkan standar emisi kendaraan dan spesifikasi kualitas BBM selaras dengan Euro 6. Pengalihan BBM impor menjadi BBM berstandar Euro 4 perlu dilakukan segera sebagai langkah taktis jangka pendek, dibarengi dengan investasi untuk retrofit pada kilang-kilang dalam negeri. Pembiayaan dapat diperoleh dari anggaran negara, namun bila pemerintah memilih untuk meneruskan tambahan biaya tersebut ke konsumen, perlu disiapkan skema-skema bantuan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah untuk meminimalkan dampak ekonominya. Selain itu, meskipun peningkatan kualitas BBM ini merupakan langkah yang krusial, tetap harus dibarengi dengan berbagai kebijakan transportasi berkelanjutan yang lain, termasuk penyediaan transportasi publik yang nyaman,
pengetatan baku mutu emisi dan fuel ekonomi kendaraan bermotor, pengalihan ke kendaraan listrik, serta penerapan eco-sensitive traffic management.